Perkenalkan, nama saya Agus Supriyana, jabatan perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya kerja di unit Intensive Cardiovascular Care Unit, dan ini adalah data pelatihan saya. Saya pernah mengikuti kardiologi dasar tahun 2019, kemudian ACLS tahun 2020, kemudian saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS tahun 2022. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita di atas tanah seluas 22.389 meter persegi di Jalan S. Parman, Kafling 87, Selipi, Jakarta Barat, dan diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Pada tanggal 31 Juli 1997, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita berubah menjadi perusahaan jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang menyebutkan perusahaan status rumah sakit yang bermula status perusahaan jawatan menjadi Badan Layanan Umum. Sebagai pusat jantung nasional, selain menyediakan pelayanan kesehatan jantung, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan serta pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan kardiovaskular. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan good corporate governance, yakni transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksananya adalah senantiasa meningkatkan mutu layanan, yang salah satu upaya dilakukan melalui program akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional. Adapun jenis akreditasi yang dimaksud diantaranya adalah akreditasi Rumah Sakit Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2014, akreditasi KARS Paripurna pada tahun 2018, akreditasi KARS Internasional pada tahun 2019, serta akreditasi International Joint Commission International (GCI) pada tahun 2019. Visi rumah sakit ini adalah menjadi pusat kardiovaskular berkualitas setara Asia. Misi rumah sakit ini adalah menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan kardiovaskular berkualitas. Tujuan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita didirikan adalah mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas setara rumah sakit terkemuka Asia. 2. Memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular. 3. Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular. 4. Mewujudkan lulusan peserta didik yang berkualitas. 5. Mewujudkan kepuasan pasien. 6. Meningkatkan kemandirian BLU. Nilai dan budaya yang dimiliki Rumah Sakit Jantung Harapan Kita adalah I-Care, Integrity, Competence, Accessibility, Reliability, dan Excellent. Tagline rumah sakit ini adalah Asian Leader. Ini adalah struktural dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Tugas dan fungsi perawat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, memberi asuhan keperawatan. Kedua, penyuluh dan konselor bagi klien. Ketiga, pengelola pelayanan keperawatan. Keempat, peneliti keperawatan. 5, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan. Keenam, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Standar pelayanan keperawatan yang harus dicapai adalah mutu, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik tentang kardiovaskular, kemudian kepuasan pelanggan,
memberikan pelayanan kardiovaskular yang prima sehingga tercapai kepuasan pelanggan. Kemudian pendidikan, menjadi pusat pendidikan dan memberikan inovasi baru tentang keperawatan kardiovaskular. Ini adalah standar pelayanan keperawatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Kemudian keterkaitan tugas saya sebagai perawat ahli pertama dengan tujuan instansi adalah sebagai berikut. Jadi menurut Komite Keperawatan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita mempunyai namanya white paper book yang berfungsi sebagai tolak ukur seorang perawat kardiovaskular bertindak. Jadi kewenangan klinis ini digunakan untuk sebagai kode etik perawat kardiovaskular dalam melakukan sesuatu. Antara lain adalah sebagai berikut: asuhan keperawatan kardiovaskular tanpa komplikasi, kemudian asuhan keperawatan kardiovaskular dengan komplikasi, kemudian prosedur khusus di masing-masing unit kerja. Jadi kewenangan klinis ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang perawat kardiovaskular di Rumah Sakit Harapan Kita untuk mencapai tujuan instansi dari Rumah Sakit Pembuluh Darah Harapan Kita ini. Ini adalah wujud implementasi Smart ASN saya di instansi. Pertama adalah integritas. Implementasinya adalah memberikan pelayanan keperawatan kardiovaskular sesuai standar pelayanan keperawatan sehingga terciptanya kepuasan pada pelayanan. Kedua, poin nasionalisme. Memberikan pelayanan keperawatan khususnya keperawatan kardiovaskular berpedoman dengan kode etik keperawatan sebagai wujud setia pada Pancasila. 3. Profesionalisme. Implementasinya memberikan pelayanan secara holistik kepada pasien dengan tidak membeda-bedakan latar belakang. Keempat, berwawasan global. Perawat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita mempunyai syarat untuk memenuhi pelatihan dasar kardiovaskular. Hal ini adalah wujud dalam meningkatkan wawasan tentang kardiovaskular. Kelima adalah entrepreneurship. Implementasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang keenam adalah menguasai IT dan bahasa asing, yaitu implementasinya adalah selalu belajar teknologi yang berkembang saat ini dan selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing. Kemudian poin ke-7, hospitality. Implementasi saya adalah bersikap ramah, saling menghargai, menghormati sesama pasien dan rekan kerja. Dan yang terakhir, poin jaringan luas. Implementasi saya adalah membina hubungan baik antara sesama profesi atau lain profesi sehingga dapat saling bertukar ilmu pengetahuan sehingga terciptanya pelayanan kepada pasien yang sangat prima. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini tentang aku, instansiku, dan Smart ASN-ku. Semoga bermanfaat yang telah saya jabarkan tadi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.